Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Maita Sari Dwi Anggimawati. Saya adalah salah satu dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, tepatnya di bawah Fakultas Farmasi Kesehatan Masyarakat, Administrasi Rumah Sakit dan Radiologi, atau yang biasa dikenal dengan istilah Fakultas Fakar. Saya menjadi salah satu staf pengajar di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia sejak tahun 2017, tepatnya di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Saat ini, selain mengajar di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, saya juga dipercaya untuk mengajar di program studi yang lainnya, yaitu program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Mata kuliah yang saya ampu baik di program studi S1 Kesehatan Masyarakat maupun S1 Administrasi Rumah Sakit telah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki, yaitu saya adalah seorang lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan juga S2 Kesehatan Masyarakat dengan gelar Master of Public Health. Beberapa mata kuliah di program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang saya ampu baik di semester gasal maupun semester genap, diantaranya ada mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat, mata kuliah pengantar epidemiologi, mata kuliah epidemiologi penyakit menular, mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular, dan mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Sedangkan mata kuliah di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit adalah mata kuliah surveillance klinik. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang selama ini saya ampu, yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang telah disetujui oleh Dekanat, Fakultas Fakar maupun juga Rektorat IIK Strada Indonesia. Nah, yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep penyakit tidak menular itu sendiri, baik itu dari segi patofisiologis dan patogenesis, kemudian dari segi epidemiologi, baik itu variabel orang, tempat, dan waktu, kemudian pencegahan dan penanggulangannya. Nah, mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan jumlah tatap muka sebanyak 16 kali tatap muka. 14 kali diantaranya adalah perkuliahan, sedangkan 2 kalinya adalah ujian yang terbagi menjadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan, yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah diantaranya 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan bagaimana terjadinya transisi epidemiologi. Kemudian yang lainnya adalah mahasiswa mampu dan menjelaskan konsep dari epidemiologi dalam penyakit tidak menular. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan patofisiologis dari berbagai penyakit tidak menular. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan dari penyakit tidak menular berdasarkan faktor resikonya. Dan juga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses dari surveillance penyakit tidak menular. Nah, untuk metode pembelajaran ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode interactive learning dengan pendekatan student center learning. Yang kedua adalah metode kooperatif dan partisipatif learning. Kemudian ada project dan problem based learning. Yang terakhir ada forum diskusi. Untuk media pembelajaran yang digunakan, baik itu untuk luring maupun daring, ada beberapa metode. Yang pertama, untuk metode luring, media yang digunakan adalah LCD, mikrofon, papan tulis, dan juga spidol. Sedangkan untuk metode pembelajaran daring, media yang digunakan diantaranya adalah laptop ataupun gadget yang dimiliki, yang bisa terkoneksi dengan internet untuk mengakses media pembelajaran, baik itu melalui Zoom, melalui Microsoft Teams maupun platform yang lainnya.
Terakhir, untuk komponen evaluasi dari mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama adalah komponen kehadiran dengan bobot 10%. Mahasiswa akan diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS apabila minimal mengikuti sebanyak 80% dari total perkuliahan atau sebanyak 12 tatap muka. Sedangkan untuk komponen berikutnya ada penugasan yang terbagi menjadi 2, penugasan individu dan juga penugasan kelompok dengan bobot masing-masing adalah 20%. Dan yang terakhir komponen ada ujian yang terbagi menjadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing sebesar 25%. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan membuka perkuliahan dengan merefresh materi dari pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian mahasiswa akan diizinkan untuk menyanggah maupun memberikan kritik dan masukan terkait dengan materi yang telah saya bagikan kepada mahasiswa. Dan di akhir perkuliahan, mahasiswa akan diingatkan kembali, direfresh kembali terkait dengan resume dari materi yang hari ini diberikan. Kemudian nanti akan saya sampaikan apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya sehingga mahasiswa memiliki persiapan atau preparation untuk mencari referensi sebelumnya. Dengan demikian, maka proses diskusi pada saat perkuliahan akan jauh lebih efektif, lebih aktif karena mahasiswa sudah siap sesuai dengan tujuan dari MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, berikut akan saya berikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus melalui Microsoft Teams. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman reguler 3 ya, semester 3 angkatan 2020, selamat pagi, bertemu kembali dengan mata kuliah patologi penyakit tidak menular. Kita akan melanjutkan perkuliahan di materi sebelumnya. Nah, nanti silahkan videonya dinyalakan, nanti sewaktu-waktu akan saya panggil untuk kita berdiskusi terkait dengan materi hari ini. Silakan dinyalakan dulu karena memang ini sudah 20 mahasiswa ya, enggak apa-apa nanti sebagian biar menyusul saja karena nanti kalau menunggu teman-teman yang lainnya akan lama. Kita mulai dulu perkuliahan hari ini dengan 20 mahasiswa. Silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, saya akan share screen ya materi hari ini. Ini udah muncul belum di layarnya teman-teman semuanya? Sudah. Ya. Sudah ya. Ya. Jadi perkuliahan hari ini kita akan membahas salah satu dari ranking terbesar dalam penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Kalau teman-teman ingat, berdasarkan rankingnya kan ada ranking dari pertama itu jenis-jenis penyakit kardiovaskuler. Yang kedua ada penyakit malignan neoplasma atau kanker. Kemudian ada penyakit diabetes mellitus. Dan yang keempat itu ada respiratory disease atau PPOK. Nah, hari ini kita akan membahas dulu terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud diabetes mellitus? Saya mau tanya dulu ke teman-teman, kalau mendengar kata diabetes mellitus, yang muncul di pikiran teman-teman, yang ada di benaknya itu apa? Pasti nggak asing ya dengan istilah diabetes mellitus ya? Penyakit gula darah, Bu. Oke, gula darah. Ada lagi? Mas Bar sudah membahas gula darah, yang lainnya? Harus dipanggil dulu ya? Bisa menjawab. Ya, atas nama siapa? Bu, sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam. Saya Vina, Bu. Jadi untuk diabetes itu penyakit kronis yang mempengaruhi gula darah, kadar darah dalam tubuh, Bu.
Oke, saya mau tanya pertanyaan berikutnya. Kalau kita berbicara terkait dengan tadi karena Mas Bahar dan Mbak Vina itu membahas gula darah ya. Sebenarnya yang dimaksud gula di sini itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Apakah gula kalau Glukosa, ya Bu. udah gula glukosa betul. Jadi yang dimaksud gula darah di sini adalah tingginya kadar glukosa ya teman-teman dalam darah kita. Nah kalau teman-teman ingat mungkin di waktu SMP pelajaran biologi atau mungkin di SMA-nya dapat pelajaran apa ya kimia atau mungkin biologi lagi, itu pasti teman-teman ingat ya bahwa kalau kita makan kemudian makanan itu masuk ke saluran pencernaan nanti akan dipecah kan makanan yang dimakan oleh kita itu akan dipecah menjadi beberapa zat gizi atau nutrisi. Salah satunya dipecah menjadi bentuknya adalah glukosa. Jadi misalkan teman-teman makan karbohidrat, entah itu nasi, entah itu kentang, entah itu ketela, entah itu apalagi ya, sumber karbohidrat yang lainnya, itu akan dipecah dari karbohidrat menjadi glukosa. Jadi dia bentuknya akan lebih kecil lagi. Agar apa tujuannya? Tujuannya itu agar glukosa ini bisa masuk ke dalam sel maupun jaringan. Terus guna glukosa itu apa sih Bu untuk tubuh? Guna glukosa untuk tubuh itu adalah sebagai bahan untuk metabolisme. Jadi menghasilkan tenaga. Meskipun teman-teman misalkan nggak ngapa-ngapain, saya seharian di rumah Bu, main gadget. Nah, tapi kan tetap tubuh kita itu meskipun kita merasa tidak ngapa-ngapain, tubuh kita tetap bermetabolisme. Karena apa? Teman-teman butuh misalkan jantungnya tetap berdetak. Kemudian organ-organ yang lain kan bekerja. Nah, untuk bekerja itu kan mereka butuh tenaga. Nah, tenaganya organ-organ tubuh ini ngambilnya dari mana? Ya dari glukosa sebagai bahan metabolisme itu. Nah, yang dimaksud dengan diabetes mellitus yang akan kita bahas hari ini adalah apabila kadar glukosa, jadi hasil dari pemecahan makanan yang masuk ke dalam tubuh ya, entah itu makanan, minuman, itu dipecah menjadi glukosa. Nah, kadarnya itu akan masuk ke dalam darah kan, untuk dialirkan ke tadi ke jaringan, ke sel, ke organ. Itu kan kita bisa dapat itu baik itu sel, jaringan, organ itu dari mana? Ya dari glukosa yang dibawa atau terbawa oleh darah. Nah, apabila kadar glukosa dalam darah, kalau kita membahas penyakit kardiovaskuler di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, teman-teman bisa membayangkan ya, kalau pembuluh darah itu kan seperti pipa atau iya pipa ya, seperti pipa atau selang gitu ya. Nah, di dalamnya itu kan ada banyak. Salah satunya itu adalah mengandung glukosa. Nah, glukosa nanti ikut aliran darah dan dia akan keluar dari pembuluh darah untuk menuju ke sel atau jaringan. Nah, kemudian kita balik lagi, kok bisa Bu? Kenapa kok kadar glukosa atau kadar tadi disebutkan bahwa darah ya, gula darah mohon maaf itu tinggi? Bisa, karena penyebabnya ada banyak. Nah, penyebabnya kalau kita berbicara terkait dengan penyebab dari kondisi diabetes mellitus, kita bisa mengkategorikan menjadi 3 jenis. Ada namanya diabetes mellitus tipe 1, jadi DM tipe 1, kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, DM tipe 2, dan yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ada kondisi ya yang disebut sebagai hiperglikemia, yang merupakan salah satu tanda dari diagnosa penyakit diabetes mellitus. Nah, hiperglikemia itu apa? Hiperglikemia itu adalah tingginya kadar glikemi, kadar glukosa dalam darah. Nah, kalau kondisi hiperglikemi ini dibiarkan terus-menerus, maka akan memicu penyakit yang namanya adalah diabetes mellitus. Nah, tadi ada kata-kata terus-menerus. Berarti apakah mungkin Bu kalau kita hiperglikemi tapi kita nggak diabetes mellitus? Mungkin. Misalkan apa? Misalkan kalau teman-teman habis makan banyak gitu. Secara alamiah ya, pasti kadar glukosa dalam darah teman-teman itu pasti akan meningkat. Kan karena teman-teman kan habis makan. Setelah makan kan nanti akan dipecah. Makanan yang masuk dalam tubuh itu menjadi zat gizi, salah satunya adalah glukosa. Pasti meningkat. Tapi kalau ternyata peningkatan itu terjadi terus-menerus, hiperglikeminya ini terjadi terus-menerus, maka akan memicu yang disebut sebagai diabetes mellitus.
Nah, makanya kalau di slide itu teman-teman membaca, di situ ada kata kronis. Tadi Mbak Vina juga menjawab, ada menjelaskan istilah kronis. Iya, karena apa? Karena kalau kita berbicara kronis, maka dia adalah manifestasi dari waktu yang lama. Nah, waktu yang lama ini akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi dari patogenesis. Bagaimana sih terjadinya diabetes mellitus dalam diri seseorang. Nah, kalau teman-teman melihat gambarnya ada di slide, di situ ada gambar anatomi dari pankreas ya. Kalau saya tanya pankreas itu apa teman-teman? Pasti pernah dengar kan ya? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, pankreas apa? Atau yang bisa menjelaskan letaknya ada di mana? Di Pankreas adalah belakang salah rongga satu perut, organ Bu. Ayo, di belakang rongga perut, Bu. disebutkan namanya dulu karena ada beberapa banyak yang jawab banyak, sebutkan nama baru jawab. Erina Untuk S1. Vina tadi menjawab Emiliana untuk Hanis. letaknya, Bu. Oke, ulangi. Erina dulu. Erina apa Erina? Iya Bu, jadi pankreas sendiri itu letaknya di belakang rongga perut yang panjang sekitar 12 sampai 18 cm. Seperti Kalau itu kita Bu. bicara Jadi rongga kalau, perut itu kita bisa menggolongkan menjadi sisi kiri dan sisi kanan ya. Kalau pankreas itu letaknya ada di mana? kalau pankreas itu di sisi kiri. Oke, yang lainnya selain Mbak siapa? Erlina tadi ya. Selain Mbak Erlina, silakan. Saya Bu. Di bawah hati, Bu. Siapa? Sebutkan namanya dulu. Harneti, Bu. Oke, Mbak Erneti. Silakan Mbak Erneti. Di mana Mbak Erneti? Pankreas terletak tepat di bawah. Diulangi lagi. Putus-putus suaranya ya. Mbak Erneti? Jaringan sempurna. Iya, Bu. Ya, diulangi lagi coba. Sudah mulai jelas nih suaranya. Iya, Bu. Pankreas yang terletak tepat di bawah hati adalah kelenjar endokrin yang bertanggung jawab untuk membuat enzim pencernaan dan hormon penting yang membantu mengurangi kadar gula dalam darah, Bu. Oke, tadi sudah Mbak Erlina, Mbak Erneti. Siapa lagi? Satu lagi. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ceci, Mbak Ceci ya, boleh silakan. Ya, jadi kalau menurut saya pankreas itu organ yang berbentuk panjang yang terletak di belakangnya lambung, terus dia berada di sebelah kiri atas bagian perut. Oke, itu cukup? Cukup ya. Ya. Jadi pankreas itu benar ada di sebelah sisi kiri rongga perut, teman-teman. Dia berdekatan dengan lambung dan fungsinya tadi Mbak Erneti sudah menjelaskan ya fungsinya ya. Fungsinya itu dia menghasilkan hormon, salah satunya adalah hormon insulin. Nah, apa kaitan hormon insulin dengan penyakit diabetes mellitus yang akan kita bahas hari ini? Hormon insulin ini berfungsi untuk ini teman-teman, mengendalikan kadar glukosa dalam darah. Jadi kadar glukosa darah kita itu tinggi, normal, atau rendah. Salah satunya itu adalah fungsi dari hormon insulin yang dihasilkan oleh siapa? Ya, yang menghasilkan adalah organ yang namanya pankreas tadi. Nah, di dalam kalau teman-teman bisa membayangkan di organ pankreas itu di dalamnya itu banyak sekali sel-sel yang disebut sebagai sel beta atau beta sel, teman-teman. Nah, sel beta inilah yang spesifik menghasilkan hormon insulin. Jadi, kalau teman-teman bicara organ pankreas, pankreas itu adalah organnya. Di dalam pankreas itu ada banyak sekali sel beta dan hormon insulin dihasilkan oleh sel beta. Nah, kalau kita misalkan habis makan, kemudian zat-zat
gizi itu dicerna ya oleh organ pencernaan kita. Kemudian di situ kita mendapatkan hasil pemecahan paling kecil, yaitu bentuknya adalah glukosa. Glukosa itu setelah dari sel organ pencernaan itu akan dibawa menuju aliran darah, masuk ke pembuluh darah. Nah, pada saat pembuluh darah itu melewati pankreas, organ pankreas, nah sel-sel beta di situ akan mendeteksi di darah ternyata banyak glukosa. Maka dari hasil deteksi dari sel beta tadi, sel beta akan merilis atau mengeluarkan hormon insulin. Yang nanti hormon insulin akan ikut masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam aliran darah, teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa membayangkan, begitu hormon insulin, kemudian glukosa, itu kan semuanya terbawa ke aliran darah. Nanti kalau dia sudah menuju ke sel spesifik atau organ spesifik yang butuh glukosa untuk metabolisme, hormon insulin itu bentuknya seperti kunci. Jadi di setiap sel di tubuh kita, itu dia akan punya kalau kita bicara kunci, ada lubang kuncinya kan? Nah, lubang kuncinya itu kita sebut sebagai reseptor. Nah, di setiap sel itu pasti akan punya reseptor insulin, teman-teman. Gunanya apa? Agar insulin yang terbawa oleh pembuluh darah tadi, ikut ke aliran darah, itu bisa nyantol ke sel. Kalau hormon insulin yang ikut aliran darah, dia bisa nyantol ke sel yang dituju, maka sistemnya kayak kita ada gembok ya, saya bilang gembok aja, ada gemboknya itu rumahnya di sel, kemudian insulin itu adalah kuncinya, begitu dibuka, maka jalan untuk glukosa masuk ke dalam sel itu akan terbuka. Itu gunanya. Teman-teman bisa membayangkan, kalau tidak ada kunci atau tidak ada hormon insulin, akibatnya apa? Akibatnya sel, karena dia tidak ada yang membuka, maka sel tidak akan pernah bisa dimasuki oleh glukosa. Glukosa juga sama. Kalau kuncinya itu nggak dibuka, pintunya nggak dibuka, dia nggak akan bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Akibatnya glukosa itu akan berada di pembuluh darah terus-menerus. Nah, ini yang disebut sebagai penyakit diabetes mellitus. Apabila kadar glukosa dalam darah itu berlebihan dan dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Gitu ya. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa ada 3 jenis diabetes ya. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe 3. Diabetes gestasional. Nah, ini ada perbedaan mendasar antara diabetes tipe 1 dan tipe 2, teman-teman. Kalau tipe 1, hormon insulin jumlahnya itu kurang, atau bahkan tubuh itu tidak memproduksi hormon insulin sama sekali. Itu tipe 1. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita makan, maka kadar glukosa dalam darah itu akan selalu tinggi, karena hormon insulinnya kan kurang. Bahkan ada beberapa kasus yang tidak punya hormon insulin sama sekali. Nah, sedangkan untuk diabetes tipe 2, itu masalahnya bukan pada hormon insulinnya. Masalahnya adalah pada gemboknya. Pada di sel tadi kan punya reseptor. Masalahnya adalah reseptor tidak bisa mengenali hormon insulin. Jadi gemboknya itu nggak tahu kuncinya yang mana. Akibatnya kalau gemboknya nggak dibuka karena nggak tahu kuncinya, kan tetap aja glukosa yang ada dalam darah nggak bisa masuk dalam tubuh. Nah, itu perbedaan dari tipe 1 dan tipe 2. Nah, itu yang mana? Coba diartikan per kata dulu. Untuk yang hanger itu kelaparan. Saya sebutkan namanya dulu gantian, biar nggak numpuk suaranya. Siapa dulu? Mbak Vina dulu. Untuk yang hanger itu artinya kelaparan. Kemudian?
Yang lainnya mau coba? Oke. Kata kedua, gejala kedua. Apa? Yang lainnya? Haus yang berlebihan. Dehidrasi. Nah, excessive hunger kita sebut juga dengan istilahnya adalah polifagi, teman-teman. Poli itu artinya banyak ya. Polifagi itu artinya lapar. Sedangkan excessive thirst, rasa haus yang berlebihan, istilahnya juga bisa kita sebut dengan istilah polidipsi. Poli itu banyak, dipsi itu minum. Kalau rasa lapar berlebihan itu diingat ya, polifagi, rasa haus yang berlebihan itu adalah polidipsi. Sedangkan frequent urination atau apa ya, kencing yang terus-menerus itu disebut sebagai poliuri. Nah, jadi nanti kalau saya tanya 3 gejala klasik diabetes mellitus, kalau teman-teman mau menjawab dengan istilah polifagi, poliuri, polidipsi, itu boleh. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami. Bedanya penderita diabetes tipe 1 dan penderita diabetes tipe 2. Bagi penderita diabetes tipe 1, yang jadi masalah itu kan produksi insulinnya. Produksi insulin ada 2 tadi ya, bisa karena memang benar-benar sel beta itu tidak menghasilkan sama sekali. Atau yang kedua, sel betanya itu sudah menghasilkan insulin, tapi tadi ada penyakit autoimun dan lain sebagainya, akhirnya jumlah insulinnya kurang. Akhirnya treatmentnya apa? Treatmentnya adalah tubuh itu harus mendapatkan terapi insulin, teman-teman. Jadi harus disuntikkan insulin dari luar tubuh. Itu adalah treatment bagi pasien diabetes mellitus tipe 1. Jadi kita bisa menyebut juga bagi penderita diabetes mellitus tipe 1 itu sebagai penderita diabetes mellitus yang ketergantungan insulin. Jamnya sudah lewat, Bu. Soalnya ada beberapa teman yang setelah kuliah, Bu. Oke, ini nanti saya bagikan materinya dan juga videonya ke MS Team, silakan dipelajari sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Siap, gitu ya. Oke, silakan. Saya mau ngambil gambar dulu, dinyalakan dulu videonya. Mau saya dokumentasikan dulu. Silakan yang lainnya dinyalakan dulu. Oke, silakan menghadap kamera. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau jamnya sampai terlewat ya. Semoga kita mendapatkan kesehatan selalu. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Bu, terima kasih. Siang, makasih Bu.